Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan sengketa pemilihan presiden 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat pada Senin 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang diajukan oleh pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Berikut poin gugatan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada Senin 22 April 2024. Dalam sidang tersebut, MK menolak semua permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar, serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sengketa ini diadili oleh 8 hakim MK yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. Keputusan MK mencakup pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa amar putusan telah diambil setelah MK mengadili dalam eksepsi dan menolak eksepsi termohon serta pihak terkait secara keseluruhan. Dalam pokok permohonan, MK juga menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sidang PHPU ini membahas 6 klaster isu yang diajukan oleh pemohon, di antaranya poin 3.11 independensi penyelenggaraan pemilu, mengenai Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 yang ditolak oleh MK karena tidak beralasan menurut hukum. Kedua mengenai keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam poin 3.12 menyebutkan intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilu. Ketiga dalam poin 3.14 membahas terkait bansos dan keterlibatan lembaga kepresidenan. Selanjutnya adalah tuduhan kepada Presiden Joko Widodo melakukan mobilisasi pejabat atau aparatur negara untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal tersebut dijelaskan dalam poin 3.17 terkait keterlibatan aparatur negara dalam pemilu 2024. Padahal pemilu melarang keterlibatan aparat negara dalam pemilu. Kelima adalah poin 3.20 yang membahas terkait pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran prosedur penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Bahkan poin 3.21 menyebutkan terdapat 502.563 kejanggalan dalam daftar pemilih tetap dan ditolak oleh MK karena hal tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terakhir adalah pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap, menyebutkan kecurangan sistem IT dan penggunaan teknologi Sirekap yang membuat angka perolehan suara. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Berdasarkan hal tersebut, amar putusan menetapkan menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Rahmatia melaporkan untuk Unhas TV.